balik kepada kan tadi ini yang apa Malawi. dan ada kemudian daripada itu Wabadu, dan adapun kemudian daripada itu, maka sungguhnya ini suatu terjemah yang tiada dapat tiada orang yang berkehendak bahagia di dunia dan akhiratnya daripada mengetahui akan dia daripada segala kanak-kanak yang tadi barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Demikian lagi seperti demikian itu wajib pada hak segala suruhnya. Demikian lagi wajib pula mereka itu barang yang takluk dengan sam'iyat, dan demikian lagi tiada dapat tiada daripada hukum furu' syariah yang dituntut atas mukallaf daripada hukum ibadah dan hukum muamalah dan barang yang bergantung dengan keduanya dan hukum berkahwin dan barang bergantung dengan dia dan hukum janabah dan barang yang bergantung dengan dia daripada hukum diyah dan hudud dan syair dan jihad dan qadha dan doa, dakwah dan bainat dan i'tiqad dan hukum suluk suluk al-malikul mulki hamba sebutkan dengan jalan ikhtisar sekira-kira dapat paham oleh muqtadi umum orang yang awam umatul Muhammadiyah yang menisbah bagi orang yang muqtadi yang dungu yang seumpama dengan yang mentarjihkan kitab
yang menerjemahkan kitab ini yang bernama Al-Jawahirul Saniyati fi Syarhil Qaidil Aliyati Hawa Ahkami Al-Marwiyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم به آمين يا رب العالمين. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan ke pangkuan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa takrim, yakni kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama yang mu'tabar. Yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dengku yang telah berhadir pada majelis yang mulia ini. Adapun sebelum kita melanjutkan membaca kitab atau mengkaji ini kitab, alangkah baiknya kita qasadkan hadiah Al-Fatihah kita kepada penulis, yakni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Mudah-mudahan dengan berkah musannif kita membaca kitab dan dapat kita pahami sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Yang urang mendung ah. Urang mendung ah. Wow. Naik kan. Nyo. Urang ah. Kau menjawab wow gitu. Naik kan. Berarti dia yang mendung ah.
Jadi Yang kalau enggak dia. ada. Sentiban. Kalau ada Oh berarti bahasa Indonesia campur. Kamu berdua terus. Kameramen. Kameramen. Ah. Beda kerajaan. Yang nambung lebuan. Beda kerajaan. Kameramen. Asli mana? Rohingya. Bisa bahasa Aceh. Dikit-dikit. Lite-lite ya. Bisa, tapi hanam cok-cok juga. Hanam cok-cok. Pasif, pasif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Dan adapun kemudian daripada itu, maka sungguhnya ini suatu terjemah yang tiada dapat tiada orang yang berkehendak bahagia dunianya dan akhiratnya daripada mengetahui akan dia daripada segala kanak-kanak yang mubtadi, barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Ini setelah musannif menjelaskan tentang masalah muqaddimah pada ini kitab, maka olehnya musannif sedikit demi sedikit masuk ke dalam pembahasan ataupun pengenalan di dalam pembahasan kitab ini. Yang pertama kena pegah, kitabnya adalah kitab terjemah yang di mana orang-orang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka ditulislah kitab ini. Di mana di dalam kitab ini kita bisa mengetahui, walaupun kita bukan kanak-kanak. Kalau di sini kanak-kanak. Kenapa di sini kanak-kanak? Karena pada dasarnya santri-santri mungkin yang di Fataninya mentang muda-muda. Jadi lagi contoh dah pegah nahu dan saraf punya di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Nahu dan saraf pondok pesantren di Indonesia itu rata-rata orang yang menuntutnya biasanya umur 15 tahun atau 12 tahun mulanya. Akan tetapi kalau di tanah Arab sendiri, mesti Mekah Madinah, di tanah Arab sendiri, nyan nahu sarafnya nyan untuk anak mik kelas SD. Sama lagi katanya tata mau tikula pun bahasa Indonesia. Jadi tata bahasa ji untuk anak kelas SD. Bahkan orang Arab, apakah yang ahlu sunnah wal jamaah, wate karaya-raya orangnya, sehingga orangnya lebut kitab tasawuf, hana le peluk kitab nahu saraf, karena nahu saraf kagat masak dari mayat lekau. Sehingga wate karena yang mandum nahu saraf fikih, dibentengilah hatinya dengan tasawuf, ilmu adab dan akhlak. Supaya apa? Supaya amaliyahnya itu tetap terjaga. Sedangkan kita yang baru belajar sambilan mandum juga pelajari. Bahkan bek tinggai salah sabo, karena menyetinggai salah sabo memberikan kemudaratan. Hai, pelakunya telah tak mulai supaya tak rapor mandum. Punya orangnya ini, bahkan syekh-syekh dalam sabo halakahnya halakah cikgu, watai ni semua pun tentang masalah tasawuf. Karena fikih kagak masak, kemudian tata bahasanya kagak masak dalam bahasa.
Lagi yang menancik, santri-santri di Fatani, bukanlah memang rata-rata lembut dari salah hidroji ulama Fatani yang bernama Baba Ismail Sepanjang. Baba Ismail Sepanjang juga menulis terjemahan kitab-kitab dan kitab tasawuf. Dan Syekh Baba Ismailnya watai takalon na pesiju. Cuman pesiju ala Baba Ismailnya bersih lagi Nabi. Jadi tidak motor, sejuk motor langsung menjarahnya juga pergi. Yang lagi tengok tak cak on, ya kan? Bahkan karena jarang adik tunggu-tunggu tak ke anak kelinci, jarang menang bahasa haji. Jadi coklah dedaunan tumbuh-tumbuhan yang tidak berdosa. Jadi di puikun perut lah, diguyur ya. Itu tentang masalah tepung tawar. Mahina menancik. Jadi santri Fatani ubahkan kamarno tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun barang yang mustahil atasnya Allah Subhanahu wa taala dan barang yang harus baginya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kanak-kanak yang mubtadi ini pada dasarnya mereka sudah mengetahui sesuatu hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wujud qidam baqa hingga mutakallimun. Lalu juga mereka mengetahui tentang sesuatu hal yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mulai dari adam, hudus, fana hingga kepada yang terakhir mutakallimun lawanji isu watara apa kamun lawanji apa kamun. Jadi mereka telah mengetahui kabeh cepu yang bentuk juga sesuatu yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ulang sehingga yang bahwasannya yang harus pada Allah taala yang kan harus kekubur, kan harus pada makna adat. Makna ada harus mesti kubur, sedangkan harus pada Allah Subhanahu wa taala itu boleh ada, boleh tidak, atau boleh dikerjakan atau boleh tidak dikerjakan, atau dalam makna lain boleh diciptakan kita, boleh-boleh saja Allah tidak menciptakan kita. Itu harus namanya. Jadi ada satu kisah mengenai harus mubah. Kalau harus ilmu tauhid itu boleh diciptakan, boleh tidak. Kalau ilmu syariat harus itu mubah, boleh dikerjakan oleh manusia, boleh tidak dikerjakan. Satu cerita murid sekolah. Jadi murid sekolah ini tinggalnya di pondok. Jadi ketika pulang pulang sekolah langsung pulang ke pondok. Jadi tinggalnya pondok, sekolahnya keluar. Laluขึ้นle guru wak rumah pula. Nyo PR-nya harus pegat sehingga kumpul. Nah, sehingga anak yang di pondok ini berpemahaman harus yang lagi yo. Sehingga hanai pegat PR. Pahwate hanai pegat PR, pakan hanai pegat PR, dijawabkan harus pegat, harus pegat lah makna tauhid je pegat je han. Jadi lo aku pilih hanai aku pegat. Padahal yang makna gurunya harus menyebut saja wajib pada anda, mesti buat PR, mesti buat PR. Cuman di muridnya ini berpemahaman seperti pemahaman tauhid. Demikian lagi, seperti demikian itu wajib pada hak segala pesuruhnya Allah. Dan demikian lagi wajib pula mereka itu barang yang takluk dengan sam'iyat, dan demikian lagi tak dapat tiada daripada hukum furu' syariat yang dituntut atas mukallaf daripada hukum ibadah dan hukum muamalat dan barang yang bergantung dengan keduanya. Jadi
Musannif menjelaskan lagi kena pegah lambak katanya yang bahawa saji para mubtadi ini tak boleh tidak, tak dapat tiada, tidak boleh tidak, bahwasanya untuk mengetahui segala hal yang wajib pada hak para rasul, yaitu pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Itu berlaku kepada seluruh rasul. Tidak hanya berlaku khusus pada Nabi Muhammad. Semua rasul itu berlaku hal yang demikian, wajib. Lalu hal-hal yang mustahil pada hak Rasulullah, Rasul Allah. Baik itu ilmun, berbohong, berkhianat, memutarbalikkan fakta, kitman, menyembunyikan apa-apa yang diperintahkan untuk disampaikan, itu mustahil. Lalu yang satu laginya baladah, bodoh. Namun ketika kita melihat daripada hal yang wajib pada hak segala rasul, itu ada kaitannya satu sama lain. Contohnya, orang jujur itu selalu dia menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Orang jujur ini pasti amanah. Kenapa orang jujur pasti amanah? Karena sudah diamanahkan yang seperti itu, jadi disampaikan juga yang seperti itu, tidak disembunyi-sembunyikan. Kemudian apalagi siddiq, amanah, tabligh juga ada kaitannya dengan siddiq dan amanah. Tabligh dia disampaikan apa yang diamanahkan. Dia berkata dengan jujur, berkata dengan sebenarnya. Lalu cerdik, orang cerdik ya otomatis dia tahu yang mana yang disuruh sampaikan dan yang mana yang tidak disuruh sampaikan. Jadi keempat hal yang wajib pada Rasul ini ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Demikian lagi wajib pula mereka itu para tolabah, dianggap gedanya mendumnya para penuntut, wajib mengetahui barang yang ta'aluk dengan sam'iyat. Apa ta'aluk dengan sam'iyat? Ya tentang masalah wajib kuno yang menyangkut paut dengan hal-hal yang demikian, maka wajib juga kita ketahui. Dalam artian apa? Minimal kita tahu secara global. Contohnya ini global. Wujud itu arti kalau diterjemahkan artinya ada. Yang dimaksud dengan takluk dengan sam'iyat, kita bisa menerangkan ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ada pada makhluk. Ada pada Allah itu ada bukan karena diadakan, sedangkan ada pada kita karena diciptakan atau diadakan. Dan demikian lagi tak dapat tiada daripada hukum furu' syariat yang dituntut atas mukallaf daripada hukum ibadah. Kemudian lagi wajib juga kita mengetahui tentang hukum furu' syariat. Apa furu' syariat? Ibadah, muamalat, ya kan? Munakahat, jinayat. Jadi itulah furu' syariat yang dirangkum atau disebut dengan ilmu fikih. Tadi ilmu tauhid dibahas, wajib mustahil harus pada Allah dan Rasulnya. Sekarang juga kita wajib mengetahui ilmu furu' syariat atau ilmu fikih. Ilmu fikih itu melengkapi yang pertama tentang tata cara ibadah. Tata cara ibadah dimulakan dengan bab taharah hingga seterusnya. Kemudian ada lagi tentang masalah selain ibadah, ada muamalah. Muamalah itu pengamalan sehari-hari, contohnya jual beli,
jual beli, dan nanti muamalah termasuk kepada seperti kita di kampung, menghidupkan tanah yang mati. Lampuh na lampuhinan hana mutaupo, tanah Tuhan, tanah Tuhan. Udik tanah Tuhan sehingga taglang patok, tura-tura yang kaji kita nak tanya. Nah, ada babnya. Jadi ada satu tanah yang kita batasi berapa meter, sudah kita bersihkan, yang namun pada dasarnya itu hanya rimba Tuhan, tak ada penghuni, tak ada yang punya, lalu kita jadikan itu tanah milik kita. Boleh dalam hukum syariat. Nanti akan dibahas tentang masalah yang demikian. Juga tentang masalah muamalat berdua laba, berkongsi juga ada aturannya di dalam syariat. Maka kalau kita lihat syariat Islam ini sebenarnya lengkap, ya. Sebenarnya syariat Islam ini lengkap. Bahkan hal-hal yang terkecil pun diatur oleh syariat. Kenapa? Alasannya supaya tidak lari kepada koridor yang bukan syariat. Dalam artian nanti makruh hukumnya, hukum makruh. Tatkala kita melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah, namun ketika kita tidak melakukannya kan hukumnya makruh. Tapi ada hikmah ketika melakukan sunnah tersebut, walaupun kita tinggalkan tidak berdosa. Contohnya hal yang kecil, ketika kita mandi, baik mandi sunnah, mandi wajib ataupun mandi harian, disunnahkan untuk mengguyurkan air dari kanan, kemudian kiri, lalu baru kepada seluruh badan. Jadi rupanya ada dokter mengatakan yang bahwasanya kenapa banyak orang kena stroke di kamar mandi. Rupanya ketika diteliti, orang tersebut mengguyurkan air di mana air itu dingin, orang itu baru bangun daripada tidur langsung ke kepala. Jadi ketika diteliti ya seperti demikian. Memang hal yang kecil, tapi dengan melakukan sunnah yang sekecil itu dapat terhindar daripada bahaya pada badan kita. Dan hukum berkahwin, munakahat. Hukum berkahwin. Hukum berkahwin dengan gurai lain dia dengan lo. Dan barang yang bergantung dengan dia. Jadi sesuatu hal yang menyangkut paut dengan ibadah, muamalah, munakahat, itu wajib juga kita ketahui. Dan pada akhir bab furu' syariat tentang masalah fikih, ada yang namanya hukum jinayat dan sesuatu hal yang ada sangkut pautnya dengan hukum jinayat. Contohnya apa? Kalau kita membunuh, berarti hukuman yang kita dapatkan seperti ini. Kalau kita berzina, hukuman yang kita dapatkan seperti itu. Kalau kita mencuri, hukum yang kita dapatkan seperti itu. Cuman kalau kitab Sabilul Muqtadin, furu' syariatnya hanya bab ibadah, tapi kitabnya setebal itu. Dubno tubai kitab gepegah tentang ibadah tau. Ana gepegah tentang munakahat, ana gepegah tentang jinayat, gepegah tentang muamalat. Muamalat dan gepegah haji. Jadi tentang muamalat, munakahat dan jinayat tidak dibahas di dalam kitab Sabilul Muqtadin, walaupun kitabnya setebal itu. Karena kenapa setebal itu? Karena banyak seandainya banyak kejadian, banyak masalah-masalah. Jadi di sini bisa saja kitab ini tipis melengkapi tiga ilmu, hanya dibahas kerangkanya saja.
Rangka. Pondasinya saja. Yang lain setelah kita tahu pondasi, kita ta'amul, kita fikir sendiri, masuk nggak ke pondasi ini. Kalau tidak masuk berarti tidak sesuai dengan syariat. Kemudian, di mana sesuatu hal yang berkenaan dengan hukum jinayat ada namanya daripada hukum diat, bayar diat, bayar denda, diat itu denda. Kemudian hudud, had. Kemudian apa ini? Sair. Dan jihad. Bab-bab jihad di dalam ini juga dijelaskan tentang masalah jihad. Dan tentang masalah qadhi. Siapa itu qadhi? Seseorang yang memutuskan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Dan kemudian dakwah, terdakwa. Nah, kita sering melihat, sering dakalan pak berita terdakwa. Berarti ini mentang dalam proses. Kemudian tentang bayinat, tentang menyatakan segala tentang hal-hal dakwah, tuduh menuduh, ya. Orang yang menuduh itu di dalam bab jinayat itu mesti ada saksi 2 orang. Orang yang tertuduh itu melakukan sumpah demi Allah. Jadi di dalam jinayat ya seperti itu. Kalau seandainya kita menuduh seseorang, kita bawa saksi 2 orang, maka orang yang menuduh itu yang menang. Sekalipun nanti orang yang tertuduh mau bersumpah. Nah, jadi orang yang menuduh tetap yang menang. Oh, orang yang menuduh tidak membawa saksi, laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang. Jadi dia tidak bisa membawa saksi. Jadi si yang dituduh mungkin saksi, mungkin bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah naik saksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimenangkan adalah orang yang tertuduh. Oh, pasti ada pertanyaan. Umpamanya saksinya dibayar, saksi palsu, tetap dimenangkan si penuduh. Alasannya kenapa? Urusan palsu dan aslinya si saksi itu urusan hari kiamat. Tapi secara hukum duniawi di dalam syariat ya seperti itu. Bawa saksi 2 orang, dia akan menang. Kalau dia yang menuduh. Kalau yang tertuduh, berarti dia cukup bersumpah. Dan i'tiqad tentang masalah akaid, i'tiqad, keyakinan dan hukum suluk ila mulkil muluk. Apa itu ilmu tasawuf? Apa ilmu suluk ila mulkil muluk? Berjalan kepada raja yang sebenarnya. Mulkil muluknya raja di atas raja. Allah. Kenapa disebutkan raja di atas raja? Ya, karena Allah Ta'ala pada hakikatnya lah yang sebenar-benarnya raja. Karena ketika dibangkit, hari kiamat, hari kebangkitan, Allah Ta'ala memanggil raja-raja. Mana raja yang dulunya hebat, pemimpin yang dulunya merasa bangga dengan kepemimpinannya, dengan pangkat jabatannya? Mana sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan di hari ini, ya, hari kiamat? Kemudian berkata musannif, hamba sebutkan dengan jalan ikhtisar sekira-kira dapat paham oleh mubtadi umum, orang yang awam, umat Muhammadiyah. Jadi disebutkan oleh musannif di dalam tulisannya yaitu kitab ini dengan jalan ikhtisar.
cara meringkas, diringkas saja, tidak terlalu panjang lebar dijelaskan. Jadi diringkas oleh musannif supaya apa? Supaya dapat kita pahami. Apalagi kita ini mubtadi. Apa mubtadi? Orang yang pemula. Mubtadi itu pemula. Orang yang baru belajar agama tentang masalah ini. Kemudian mubtadi umum. Umumnya pemula bisa membaca lalu bisa memahami tentang masalah yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, dan orang awam, orang umum itu tidak termasuk lagi mubtadi. Orang umum, umat Muhammadiyah. Kan awam Muhammadiyah. Umat Muhammadiyah, umat-umat yang mengikuti jalurnya Nabi Muhammad. Jadi dinisbatkan ya itu kepada umat-umat Nabi Muhammad yang mengikuti jalur Nabi Muhammad. Bukan organisasi Muhammadiyah atau NU, tidak dibahas di sini. Karena dalam kita ini bukan berorganisasi pada seharusnya. Yang munasabah itu yang cocok bagi orang mubtadi yang dungu. Urang bangai bijir pelajarinya. Kenapa? Orang bodoh bisa dipintarkan, orang malas yang tak bisa. Orang malas, dia tahu dirinya bodoh, cuma dia tidak mau belajar. Orang dan dia bicara. Kemudian kenapa dibuat dungu di sini? Kalau bahasa Indonesia dungunya keperada kan? Dungu sih. Sering disebut Rocky Gerung kan dungu. Dungu bahasa Melayu, serapan bahasa Melayu. Cuman kalau bahasa Melayu dungu mungkin hanya separah makna lagi bahasa Indonesia. Bebal apa tu kan? Yang biasa ada bodoh, lagi bebal. Menyampu bahasa Indonesia. Jadi ya seperti itu. Seumpama dengan yang menerjemahkan kitab ini. Ya, ni. Nyampan rendah roh. Dipegah orang yang dungu pijit belajar kitabnya sama lagi yang pegang kitabnya. Yang draw ke dan penulis kitab. Siapa namanya? Syekh Daud bin tu yang Kambing Padani. Syekh Daud bin Nyong. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Yang mana yang dungu ke dungu ada. Rupanya kita pegang kerau ke dungu. Padahal yang untuk rendah hati. Fakir ilmu bangai. Lagi ilmu bangai itu tidak pegang lagi kan untuk rendah hati. Hai menyata pegah dungu, betul-betul dungu. Sama kitabnya kan ada. Kalau sebenarnya dungu, sungguhnya kitab ini tidak selesai ditulis kalau memang aslinya beliau dulu, tapi untuk rendah hati. Ya, tentang masalah rendah hati ada satu ulama dianggap ulama tentang masalah tidak benar bahwasanya Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga dengan kebetulan dikatakan seperti itu. Memang ada hadis yang demikian. Bahkan ketika dalam di saat itu Rasulullah memang mengatakan bahwa saya saja tidak berani menjamin diri saya masuk surga. Karena salah seorang sahabat menunjuk kepada sahabat lain, kamu adalah ahli surga. Disanjung sahabat yang lain. Udah bukan Rasulullah yang bawa saja, hai long mentang long rohan long terjut jamin long dalam surga. Itu bukan berarti betul-betul Rasulullah hana dalam surga. Untuk menandakan bahwa tawaduknya, rendah hatinya Rasulullah tatkala itu. Bukan berarti betul-betul hana jamin dalam surga. Dubna kadu puja oleh Allah Ta'ala. Bahkan Malaikat Jibril ketika
pertama diciptakan itu dibuka semua hijab-hijab hingga malaikat Jibril melihat malaikat Jibril nyok cerita pun malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad awal mula diciptakannya sendiri. Jadi ketika malaikat Jibril baru diciptakan, dibukalah segala hijab-hijabnya. Lalu malaikat Jibril tidak tahu namanya Jibril. Jadi diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril." Baru kedepunan roh ke Jibril. Lalu tatkala itu malaikat melihat di tiang aras, malaikat Jibril melihat di tiang aras ada tulisannya la ilaha illallah dan satu lagi Muhammadur Rasulullah. Lalu malaikat Jibril melihat la ilaha illallah, itu dia sudah paham bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Lalu Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammadur Rasulullah? Siapa Muhammad ini? Lalu bertanya malaikat Jibril kepada Allah, "Ya Allah, ini Muhammadur Rasulullah, Muhammad pesuruhmu, sedangkan aku juga ciptaanmu. Siapa Muhammad ini ya Allah?" Nah, jadi tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk yuslawut kepada Nabi. Yuslawut. Dan sebelumnya ketika malaikat Jibril sebelum melihat tiang aras bertuliskan Muhammad, malaikat Jibril dia mengucapkan takdis, kalimat takdis. Yang mana kalimat takdis itu yang sering kita bacakan waktu salat tarawih. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kenyang. Ya kan? Jadi selama 1000 tahun. Olehnya bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertasbih selama 1000 tahun. 1000 tahun. Lian kelam alhamdulillah selama 1000 tahun. Lalu kena watai buka hijab juga lelah tulisan Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kau tanya siapa Muhammad ini? Seandainya tidak ada Muhammad ini, tidak aku ciptakan surga dan neraka, tidak aku ciptakan bulan dan bintang, tidak aku ciptakan bumi dan seisinya. Maka sallu alaihi, engkau berselawatlah kepadanya Muhammad." Lalu berselawat malaikat Jibril dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 tahun. Makanya sering tak dengar salawat Jibril. Ingat salawat Jibril? Salawat Jibril tak kala baru diciptakan kepada Nabi Muhammad. Cuma kon irama lagi jino sallallahu ala Muhammad. Enggak benar. Jadi itulah makanya dinamakan salawat Jibril. Jadi bahkan kayak belum benar masalah udah benar. Masalah merendah roh daripada musannif itu sendiri. Ditulis judumu, ditulis langsung di sini dungu, sama seperti yang menerjemahkan kitab ini. Yang dimana musannif itu yang namanya musannif orang yang menulis buku saja. Kita sudah mengatakan orang itu cerdas, apalagi orang yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ada alasan kenapa dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Kata Syekh Baba Ismail juga, panjang kata ini, supaya mudah dibaca oleh orang-orang Melayu pada umumnya. Orang Jawi, orang Jawi. Jawi di situ bukan dimaksud orang Jawa, tapi yang dimaksud di situ orang yang berbahasa Melayu, bangsa Melayu. Yang bernama, nama kitab ini apa? Al-Jawahirut, ini Al-Jawahiri ya. Al-Jawahiris Saniyati fi syarhil aqaidil aliyah wa ahkamil fiqhil mardiyah. Namanya fiqhil ya. Faqaf. Di situ titiknya satu, rupanya dua di situ. Fiqhil mardiyah wa tariqi suluki tariqatil Muhammadiyah, yang artinya yang bernama terjemah ini kitab Jawahirus Saniyah, kitab Jawahirus Saniyah.
pada menyatakan beberapa iktikad yang tinggi, yakni sebenar-benarnya, dan beberapa hukum fikih yang diridainya oleh Allah, yang disukakan dia, dan jalan suluk yang ke jalan Cina, tarikat jalan Cina, penghulu kita, jalan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dibahas di dalam kitab. Tentang yang pertama, nama kitabnya Jawahirus Saniyah. Apa arti Jawahirus Saniyah? Jawahir itu artinya bentuk. Jauhar itu bentuk. Jawahir kata jamak daripada jauhar, bentuk. Saniyah itu sunnah daripada Rasulullah. Dalam lughah kita sambungkan dua kata ini, artinya segala bentuk sunnah daripada Rasulullah. Sunnah tidak mesti hukumnya sunnah, tapi sesuatu yang diperintahkan kita untuk mengamalkan, itu maksud sunnah. Dan segala hukum-hukum fikih dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Iktikad yang tinggi, bukan tinggi sekali aja pahlawan kan. Dalam artian apa? Yang memadai sebagai pedoman hidup kita dan sudah diakui kita orang sebenar-benarnya beriman. Jangan tidak. Enggak sangat tinggi. Sebab pada dasarnya kan ingat diriku. Bukan kanak-kanak. Bukan tinggi. Bukan kanak-kanak. Mak kita yang paling nak tinggi. Pulau nanti datung najib. Pulau nanti datung najib. Pusing. Cuman ada satu kesimpulan di dalam kitab Hidayatul Najib. Di sini juga ada tentang pelajaran tariqah, jalan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nyat puput sunat tinggai makruh. Ya ilmu tasawuf. Supaya terpelihara amal ibadah. Bahkan sesuatu hal yang menyangkut dengan kebatinan, itu namanya ilmu tasawuf. Kenapa namanya tasawuf? Dulu nggak ada namanya tasawuf. Karena ahli sufah yang orangnya dari jauh-jauh tinggalnya di sudut-sudut kota Madinah. Mereka berpakaian sederhana, menyatakan utohi, tapi baju suci, compang-camping, kelihatan lusuh, tapi suci pada pakaiannya. Namun ketika ditanya, kenapa engkau tidak bermegah-megahan dengan pakaianmu? Maka hana untuk baca yang lagak apa? Kelaunya hana perle kamu baca lagak, yang perle kamu ibadat dengan Rasulullah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti oleh ahlu sufah ini. Makanya dikatakan sufi. Kemudian tasawuf itu mengikuti ahli sufah, para sahabat dan yang mengikuti Rasulullah. Kemudian harapan daripada musannif, wa arjullahal karimal wahhab ayyufidha alaina bil ikhlasi was sawabi. Harapan daripada musannif, dan kami harap akan Allah Tuhan yang amat murah lagi yang amat memberi, bahwa limpahkan atas kami dengan ikhlas dan kebenaran, yakni muwafaqah sebenarnya.
Ya muwafaqah, kadang-kadang ule qaf. Yang ini muwafaqah dengan yang sebenarnya. Muwafaqah sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi harapan musannif tatkala menulis karangan ataupun kitab ini itu diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang murah lagi maha memberi, bahwa diberikan kepada musannif keikhlasan dan kebenaran di dalam beliau menulis. Harapan. Kemudian wa ayyantafi'a biha awamul ummah wa ayyaj'alaha lana sababan lin najati yaumat tammah wa wiqayatan minan nirani yaumal qiyamah. Dan kami harap akan Allah bahwa memberi manfaat dengan dia, dengan kitab ini dapat memberi manfaat akan segala kebanyakan umat ini, dan bahwa menjadikan dia sebab bagi kami kelepasan haru-hara hari kiamat, dan dijadikan hafalan bilan kami daripada api neraka pada hari kiamat. Sebabnya Rozi sebab, cuma dia bahasa Melayu. Nah kata-kata ayyaj'alaha lana sababan lillah. Kelepasan daripada hari kiamat. Jadi musannif berharap pula bahwa kitab ini dapat memberi manfaat dengan dia, dengan kitab ini dapat memberi manfaat segala kebanyakan umat manusia, dan menjadikan kitab ini kelepasan, sebab kelepasan daripada haru-hara hari kiamat, dan dijadikan daripada api neraka pada hari kiamat. Juga sebab menjauhi daripada api neraka pada hari kiamat. Afilan, itu orang afilan. Orang Melayu dah yang. Yang apa itu ya? Pun ulama Melayu pada itu saja. Kata mereka tu cerita masalah Fataniyah memang unik ya, unik. Di mana di Fatani ini banyak pondok-pondok pesantren dan ulama-ulama tua. Ulama-ulama tua mentang ramai di Fatani. Kemudian pondoknya pondok sederhana, pondok di Aceh. Kalau di Aceh sebagian besar pondoknya sudah beton. Tapi kalau di Fatani tetap pondoknya ada lagi balai-balai benar. Tapi tersusun dengan rapi. Ya, Fatani. Karena non jamun waktu mantau hidayah na menuja kena rencana, kan? Cuman ada beberapa hal. Yang pertama urunci agama lagi. Yang kedua bangkahan dia urunci agama otomatis hanya belanja mereka pun, kan? Jadi mampu kan terdapat ino di Pulau Batam pasti. Menurut kerja ni. Cuman yang ide untuk tertuntut ilmu payah itu visa belajar. Jadi payah nebeng visa bago. Bagian. Di mana pondok-pondok yang diresmikan untuk buat visa, kan? Tapi tengok bukan pak pondok yang nak je, pondok lain, cuma pondok lain, ana visa lagi kan, jadi nebeng visa. Termasuk menyoba ditanya yang alumni Fatani, tungku yang alumni Fatani, yang di Banda Aceh, di Bungai, Gangcu, dan beliau Ustaz Aulia. Yang cipta tahu kepaya pong gitu.
cinta apa yang pun nan daya dan Fatani Darussalam sih nan daya. Cuman daya Hafiz. Tapi beliau habis kebun di Fatani. Itu menan cerita Nebeng kisah. Juga banyak oleh beliau menyambut ulama-ulama dari luar, baik itu dari Yaman maupun dari yang lainnya. Jadi agaknya yang meme ulamanya, yang sambut ulamanya. Mana berarti kamu kawate baca bahasa Arab. Kau lagak susun mulai dari pun pak takun pun al-jawahiris saniyati fi syarhil aqaidil aliyah wa ahkamil fiqhil mardiyah wa tariqi suluki tariqatil muhammadiyah. Mubin. Kalau bahasa Indonesia bersajak. Itulah sajak di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada belajar sajak, yaitu ilmu arud dan ilmu kawafi untuk membahas tentang syair dan ilmu sajak. Kemudian nampak okulah wa ayyan tafi'a biha awamul ummah wa ayyaj'alaha lana sababan linajati yaumat tammah wa wiqayatan minan nirani yaumal qiyamah. Bersajak jadi. Sehingga wate urang ke pidato yang mangat wate gebe muka dimah yang bersajak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala menyajah hana mangat dengar. Wa ala alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mangat dengar. Jadi benar, hotel orang pidato jangan nak nilai plus cip nak nombak pidato saja ya. Tata bahasanya lagak berarti. So yang pidato yang lagi yang biasa ada so almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang matu saja bersajak ketika berceramah. Wa ayyumiddana min faydi karamihi taufiqa lil itmami wa yarzuqana husnal ikhtitami bijahi sayyidil anami. Dan bahwa ditolong akan kami, ini masih harapan musannif, ditolong akan kami daripada limpahan karunia-Nya Allah akan taufik bagi sempurnakan terjemah ini dan diberi akan kami keelokan, kesudahan dengan kemegahan penghulu segala makhluk. Harapan musannif ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberi limpahan karunia-Nya berbentuk taufik. Taufik ini sebagian kata tepu taufik yaitu kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu kebaikan, itu namanya taufik. Sedangkan hidayah yaitu petunjuk mengetahui itu yang baik dan itu yang buruk, itu taufik. Sedangkan gerakan perbuatannya itu namanya hidayah. Sedangkan gerakan perbuatannya itu dinamakan taufik. Kalau hidayah mengetahui itu yang baik, itu yang buruk, itu hidayah. Taufik gerak untuk melakukan kebaikan tersebut, itu namanya taufik. Wabillahi taufik wal hidayahnya le penceramaan. Dan dengan Allah taufik dan hidayah dari Allah semua, dari Allah. Cuma harus ada niat yang kuat dan ikhtiar di situ. Tak duduk di rumah apa tanya lengongan tanya yang najak akan hana najak rumah hana taufik hana lebih taufik ya Allah melalui kamu nah tapi kekuatan hati ingin menuju kepada kebaikan yang kenyang Allah tolong lebih taufik kepada anda.
guna ikhtiar. Dan hanam faham baju. Guna ikhtiari. Dan musannif juga memberi taufik untuk menulis kitab ini sampai sempurna, sampai khatam lah, ikhtitam sampai khatam terjemah ini, dan diberi keelokan, kesudahan, husnul khatimah, husnul khatimah, happy ending bahasa Inggris. Jadi membuat saya tulis kitab kabar manfaat pada orang lain, pun manfaat yang kami ketemu leganya kepada yang diamalkan oleh orang lain begat membuat saya kena meninggal. Tak suul khatimah, tapi husnul khatimah. Dan kemegahan penghulu segala makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana musannif meminta bahwasanya diberi keelokan dengan kemegahan penghulu segala makhluk. Ai beri syafaat oleh Rasulullah sehingga duduk. Karena Rasulullah kan bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Benar? Wa aqulu wa billahi asta'in, dan aku ucapkan dengan Allah kita meminta pertolongan. Tolong ba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaw mentang mukadimah sang menyalun rasa anak payah pertanyaan. Maka sebab penjelasan otomatis dengan baca. Tapi kali baca penjelasan wajar demi pertanyaan. Yang tentang di mana bahasa menyatakan tata tertib, tentang baca tata tertib ini belum dilakukan, belum masuk kepada pembahasan, masih cuplikan. Trailer yang pak filem ini nonton filem, kalau nonton nonton filem cheat. I'lam. Hanya memang bioskop memang hantam. Pana ya cik. Jamun lah. Masa dulu nanti. Dah ada nonton. Ya. Bahaya balik. Anak aku dah anak galak. Orang bapi pun. Memandu. Nonton bola je tinggal. Jalan dia. Libut yang nonton. I'lam. Kembali ke permasalahan. I'lam artinya apa ini? Ketahui olehmu, hai orang yang menuntut akan hak, bahwasanya hukum yang dituntut pada ilmu usul hukum akal bertadapu lagi tanya bahwasanya hukum yang pertama sekali di dalam tauhid yang dituntut kepada kita yaitu hukum akal. Karena pada Aqidatun Najim, pada kitab Aqidatun Najim pernah dijelaskan bahwasanya orang yang tidak mau belajar atau tidak tahu hukum akal, orang itu tidak ada akal. Anti akal, bukan anti akal. Bahasa analogi. Hukum akal untuk apa? Untuk kita bisa ta'akuli, untuk bisa kita memikirkan tentang mustahil, wajib, harus pada Allah Ta'ala, itu harus tahu kemana larinya. Contohnya contohnya tentang wujud Allah. Wujud Allah wajib. Apa maksud wajib? Kemudian Adam itu dekat Adam dan Nabi.
Adam artinya tiada. Adam artinya kekal. Nanti ingat waktu kita baca dalam ini. Wa adim barakatiha sama. Alaina hatta nabiyana wa sayyidana. Karena waktu doa dalam ini doa penutupnya. Jadi angka adim artinya kekal. Jadi kubah tabi-tabi maknanya berkat. Maknanya Nabi Adam memang Nabi Adam kena kekal hina di dunia. Kekal dalam artian dia ke manusia mula pertama yang hidup di dunia sehingga tanpa orangnya mentang manusia. Dan khuldi kekal sih. Buah khuldi. Buahnya bukan nanti buah khuldi. Digelar buah khuldi karena iblis menyangka pajohnya kekal di dalam surga. Kekal artinya khalid khuldi. Jadi orang menyebutnya buah khuldi, padahal bukan nama buah itu khuldi. Kadang benarlah kira-kira kadang buah-buah apa mungkin di dalam dunia, di dalam surga. Mungkin saja buah tin, ya kan? Karena buah dalam surga. Buah apel ada, anggur, beberapa buah-buahan yang diturunkan ke dunia, ke bumi ini yang kenyang. Yang keras hati, cam dulu. Aku bawa kebanyakan. Jadi menanglah kira-kira. Jadi Adam itu mustahil. Mustahil yang dimaksud apa? Sehingga kok bisa kita mengatakan Adam itu mustahil bagi Allah. Juga fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu ini dikatakan bahwa sifat jaiz ataupun sifat harus pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana definisinya? Kok bisa fi'lu mumkinin aw tarkuhu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu pada Allah ini dikatakan tergolong kepada sifat yang jaiz atau sifat yang harus pada Allah Taala. Kalau nanti ukur bermula hukum akal itu terhingga ia atas 3 bahagi. Ada kalanya wajib, wujubnya wujub tulisannya ya. Wujub artinya wajib. Dan ada kalanya mustahil. Dan ada kalanya jawaz, jaiz. Jadi sudah diberi gambaran. Hukum akal ini ada 3. Ada mustahil, ada wajib, ada mustahil, ada harus ataupun jawaz ataupun jaiz. Maka yang wajib itu yaitu barang yang tiada terupa oleh akal, melainkan baru terupa adanya. Seperti tahyiz bagi jirim, yakni mengambil jirim kadarnya daripada lapang. Yang wajib dikatakan wajib pada tauhid dalam ilmu akal, yaitu sesuatu yang tidak tergambarkan oleh pikiran kita untuk tiadanya sesuatu tersebut. Untuk tiada sesuatu tersebut. Yang diakalkan baru tergambarkan oleh akal kita ada sesuatu tersebut. Bahasa sederhananya tidak diterima oleh akal untuk tidak ada sesuatu tersebut. Mesti ada di dalam akal kita sesuatu itu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Tahyiz jirim. Apa tahyiz jirim? Lapang yang diambil oleh satu bentuk benda. Ini kan hawa, katakan hawa.
Jadi ketika kita mengangkat ini benda, jadi hawa ini sudah mengambil tempat oleh satu benda ini. Diambil hawa ini, lapangnya diambil oleh benda ini. Tergantung bendanya. Katakanlah meja ini. Meja ini pas kita buat seperti ini kan tertahan dia karena hawanya sudah diambil oleh meja ini. Mengambil ruang, mengambil ruang oleh satu benda. Itu namanya jirim. Dan tidak mungkin di dalam akal kita benda ini tidak mengambil ruang, ya kan? Nah, tidak mungkin, tidak diterima akal kita bahwasanya benda ini tidak mengambil ruang, karena setiap benda yang ada di dunia ini itu mengambil ruang, termasuk angin mengambil ruang juga, ya kan? Angin mengambil ruang. Umpamanya ada satu ruangan, katakanlah ini botol ini ada angin di dalam yang mengambil ruang, itulah yang dikatakan jirim. Enggak, apalagi benda yang keras ya, Jadi tidak tergambarkan oleh pikiran kita yang bahwasanya benda ini tidak mengambil satu ruang daripada hawa, satu ruangan daripada hawa. Atau bahasa sederhananya wajib pada akal, tidak mungkin tidak ada. Mungkin hana, mestinya. Tidak mungkin tidak ada, sesuatu itu mesti ada. Contohnya jangan yang itu, pada Allah langsung. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, supaya kita bisa memasukkan definisi tersebut. Ya. Qidam pada Allah yang berarti terjemah bahwasanya Allah Ta'ala itu sedia, itu kan tidak mungkin tidak ada pada Allah, mesti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena yang dikatakan wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Jadi qidam itu tidak mungkin tidak ada, berarti mesti ada. Kalau mesti ada, wajib ada. Nah, maka dikatakanlah qidam itu sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham kira-kira? Faham? Kanan jauh lalu, hana mufum, taulang lalu sampai mufum. Sampai paham kita ulang. Allah esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Yakin. Wajibkah esa pada Allah? Lihat definisi wajib di dalam akal. Tidak mungkin tidak ada esa pada Allah Ta'ala, berarti mesti esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan wajib. Mesti esa. Anjurhan, mesti. Kemudian maka adalah jirim. Itu. Dan makna jirim itu sesuatu yang memenuhi bagi lapang. Itulah yang tadi, yang mengambil ruang daripada hawa. Maka adalah jirim itu terbahagi atas dua bahagi. Jirim yang dimaksud itu bisa terbahagi dua. Yang pertama jauhar, yaitu jirim yang tiada dapat disukukan sekali-kali. Jirim ada dua. Sesuatu hal yang mengambil ruang itu jirim. Dan sesuatu hal yang dikatakan jirim itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada dikatakan jirim yang tidak bisa dipisahkan. Angin bisa nggak dipisahkan, tapi dia mengambil ruang. Satu benda ataupun makhluk mengambil ruang dia, tapi tidak bisa disukukan, tidak bisa dipisahkan.
bisa dipisahkan. Sekalipun itu kentut kan angin, bisa nggak kita pisahkan? Tidak. Coba ambil kentut umpama segini aja tidak bisa. Tapi bagi Abu Nawas jun. Pasal plastik. Kan bukan permasalahan jirim, tapi permasalahan tangkap angin. Jadi itulah yang pertama, jirim yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kedua jismun. Jismun yaitu yang bersusun daripada dua jauhar, dua bentuk dan lebih. Jismun, ya katakanlah jismun itu bendanya, ya kan? Benda juga dia mengambil lapang. Kalau jirim itu hawanya, kalau jisim itu bendanya yang bersusun. Yang mana yang bersusun benda? Ini kan benda. Bersusun apa? Ada kertas di sini, ya kan? Dan kertas itu bersusun halaman 1, halaman 2, halaman 3. Di mana kitab ini mengambil ruang dia, mengambil ruang daripada hawa, daripada jirim. Itulah namanya jisim. Jirim lapak, mengambil lapak, mengambil ruang. Itulah bahasa sederhana, bahasa pasaran. Mengambil lapak, cok lapak. Tidak. Kita mendirikan lapak. Berarti di tempat kita dirikan lapak itu, lapak kita mendirikan lapak. Berarti ada benda yang memang kita letakkan pada tempat tersebut yang mengambil ruangan. Ada ruang. Nah, kemudian dan yang mustahil itu yaitu barang yang tiada terupa oleh akal adanya, melainkan tiadanya. Ya. Boleh. Mustahil itu sesuatu yang tidak tergambarkan oleh akal kita adanya sesuatu tersebut. Apa juga yang tergambar tadi tidak tergambarkan tentang adanya. Yang digambarkan oleh pikiran kita, akal kita, yaitu tentang tiadanya. Hal-hal yang mustahil. Contohnya, tiada menerima akal adanya seperti sunyi jirim. Itu daripada mengambil kadarnya daripada lapang. Dan sebalik yang tadi, tidak tergambarkan oleh pikiran kita yang bahwasanya satu benda itu tidak mengambil ruangan pada jirim. Mudah saja. Jauh berat. Yang mudah. Allah Ta'ala lemah. Masuk tergambarkan atau tidak di dalam fikiran kita Allah Ta'ala lemah? Mustahil. Kita jawab mustahil. Berarti akal kita tidak tergambarkan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada lemah padanya. Yang tergambarkan pada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada lemah atau kuat. Dan mustahil. Baca dah je wah, bercutuk. Jadi ya seperti itu. Tentang bahasa sederhananya, tidak masuk akal. Kalau wajib, tidak masuk akal tiadanya sesuatu tersebut, mesti ada. Kalau mustahil, tidak masuk di akal adanya sesuatu tersebut, mesti tiada sesuatu tersebut. Itu bahasa sederhana.
Dan yang jaiz itu barang yang sah adanya, yakni terupa akal adanya dan tiadanya. Terupa akal adanya dan tiadanya. Bagaimana maksudnya? Akal kita bisa menerima yang bahwasanya benda ini boleh ada, boleh tidak ada. Contohnya HP hari ini, kan boleh ada, boleh tidak ada. Buktinya apa? Dulu nggak ada, sekarang ada. Itu salah satu bukti tentang jaiz. Kalau pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti jaiznya Allah, ya tentang masalah penciptaan dunia ini. Penciptaan dunia ini, Allah bisa saja menciptakan dunia, bisa saja tidak menciptakan dunia. Kemudian contoh lain lagi yang mudah, bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menciptakan dunia ini, ya kan? Seandainya dunia ini Allah tidak ciptakan, apakah Allah ada? Jawabnya tetap ada, cuma tidak diciptakan saja dunia ini. Ya benar, ya kan? Juga seperti kita mempunyai mobil milik sendiri, kan? Kita kan milik Allah. Ya Allah, kepada hikmah itu, kita kan milik Allah. Bisa saja Allah menghidupkan kita, bisa saja Allah mematikan kita. Begitu juga kita punya mobil, punya motor yang milik kita pribadi. Bisa saja kita menyalakan motor, bisa saja kita mematikan, ya kan? Bisa saja kita bongkar motor itu, bisa saja kita memeliharanya dengan baik. Jadi ya seperti itu. Karena itu milik daripada kita kalau motor dan mobil, sedangkan kita milik daripada Allah. Namun untuk apa kita mengeluh tatkala Allah menimpakan sesuatu musibah untuk kita? Kan terserah Allah. Kita hanya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam artian tidak ada ikhtiari yang namanya musibah, ya kan? Kita semua mempunyai musibah, baik itu kecil maupun besar. Lalu musibah yang Allah berikan kepada kita, sikap kita kepada Allah bagaimana? Apakah kita mengeluh? Apakah kita marah? Ataupun kita menerimanya? Jawabannya mesti terima, ya kan? Juga contoh yang lain. Kita punya mobil, terserah kan kita mau apakan mobil itu kan. Tatkala kita menabrakkannya ke satu pohon kelapa, apakah mobil itu marah kepada kita karena kita sudah menabrakkan dia? Ya tidak, karena dia milik kita. Jadilah itu sebagai seorang hamba, kita ini diibaratkan kan kita hamba Allah. Diibaratkan ketika kita hidup di dunia, kita menghambakan kepada Allah. Apa yang dilakukan hamba, ya apa yang dilakukan oleh pemiliknya kepada hamba, itu yang dia terima. Fadilahnya sangat